Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang terjadi kepadamu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya buat teman-temanku, Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. 7 hari ke depan, apakah yang terjadi? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, di sini ada yang mabuk cinta ya sama kamu ya. Atau kamu sekarang ini lagi jatuh cinta, lagi berbunga-bunga ya. Ada Heart of the Matter. Kita akan buka dulu kartunya. Make a change ya. Ini kamu seperti membuat perubahan, listen to advice. Kamu mungkin akan mendengarkan petunjuk-petunjuk atau jalan-jalan ataupun intuisi dari diri kamu sendiri, atau mungkin kamu mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain ya. Kita akan coba lihat nantinya. Kita buka lagi 3 kartu. Setelah itu kita akan baca secara generalnya tentang 7 hari ke depan, apakah yang terbaca. Oke, kita akan coba buka. Wow, ada insecure. Nah, apakah kamu di sini mulai merasa insecure terhadap apa? Ya, mungkin terhadap pergaulan kamu, terhadap cinta yang mungkin yang kamu miliki ya. Ada impasse. Oke. Ini ada release. Ya, mungkin kamu di sini mencoba untuk melepaskan, dan kamu coba untuk mengupgrade energi kamu, bisa jadi ya. Jadi kalau aku lihat ya di sini, beberapa dari kamu itu kayak merasa di 7 hari ke depan mulai ada rasa cinta, mulai jatuh cinta. Jika kamu yang single, bisa jadi kamu akan menemukan seseorang di sini. Oke? Nah, dan jika kamu mungkin sudah punya pasangan, cinta kamu mungkin akan meningkat, makin berkembang ya. Nah, misalnya juga jika ada masalah konflik yang terjadi antara kamu dengan dia, aku melihat di sini akan ada perbaikan dari hubungan itu, akan ada perubahan juga, ada make a change gitu loh. Perubahan itu arahnya kepada yang positif, tentunya ya, sesuai dengan keinginan kita. Karena di sini mungkin kamu juga bisa mendengarkan ya, mungkin jalan-jalan petunjuk-petunjuk ya. Dan ini aku juga melihat ya sesuatu hal yang mungkin harus dijalankan dengan hati yang tulus ya. Intinya di 7 hari ke depan itu mungkin ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan ya. Mungkin jika ada masalah, misalnya ada konflik, coba pertimbangkan lagi. Ya, selama ini aku sudah bersama dia cukup lama. Apakah dengan hanya masalah sepele aku bisa meninggalkan kamu, atau dia meninggalkan aku begitu. Jadi itu yang saat ini mungkin perlu dipertimbangkan. Oke? Karena ada cinta yang mungkin cukup besar di sini ya. Ada cinta yang cukup besar. Terus jika ada konflik, nah mungkin di sini kamu kayak butuh nih seseorang penengah gitu ya, atau kamu butuh nasihat, entah itu dari guru spiritualnya kamu atau mungkin dari orang terdekat kamu, tentang membicarakan hubungan kamu dengan seseorang yang saat ini sedang berkonflik begitu ya. Dan pada akhirnya kamu menerima saran-saran dari beliau. Nah, dan ternyata semua itu bisa memperbaiki, bisa merubah keadaan. Nah, ya. Jadi apalagi jika kamu di sini yang mungkin lagi PDKT terus, atau lagi ada yang kamu sukai. Terus kamu kayak bertanya, dia suka nggak ya sama aku? Jangan-jangan cinta ini bertepuk sebelah tangan gitu ya. Ternyata semua itu kamu dapatkan sebuah jawabannya ya. Seseorang yang kamu fokuskan, dia juga menyukai kamu, bisa jadi. Oke? Nah, karena aku juga melihat di sini victim, kamu pernah menjadi korban di sini. Ya, pernah menjadi korban. Kalau aku sinkronkan dengan kartu ini ya, ada impasse juga, terus ini juga ada rilis. Tapi di saat kamu pernah jadi korban apa ya? Korban percintaan kah itu?
atau korban dari lingkungan pertemanan, atau korban dari suatu pekerjaan ya kamu ya. Entah kamu yang ditipu, entah kamu yang dimanfaatkan sebagai pasangan ya, sebagai hubungan cinta atau sebagai teman di lingkungan pekerjaan ya. Sesuaikan aja dengan kesnya kamu karena ini baca secara general, oke? Nah, kamu pernah menjadi korban di sini. Namun di saat kamu menjadi korban, kamu bisa melepaskan, kamu bisa mengikhlaskan, dan justru kamu bisa memaafkan. Disitulah perubahan untuk kamu terjadi. Oke? Apalagi saat itu mungkin kamu butuh seseorang yang membawa kamu, yang menyembuhkan kamu ya. Nah, makanya di sini aku katakan cinta saat ini itu mulai mendekat ke kamu. Di saat kamu sudah bisa melepaskan, di saat kamu sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada diri kamu, di mana kamu bisa jadi menjadi seorang korban gitu loh, korban pengkhianatan, korban penipuan begitu ya. Nah, tapi di sini akhirnya kamu sendiri ya mungkin mendengarkan kata hati, mendengarkan intuisi, kamu menjadi seseorang yang kuat di sini. Kamu menjadi seseorang yang mungkin memiliki power yang cukup, ya mungkin yang kamu tidak menduga power itu tiba-tiba aja muncul begitu loh. Nah, terjadilah sebuah perubahan, make a change di sini, ya. Dan disitulah kamu mulai mencoba untuk meningkatkan kualitas diri kamu. Kamu menunjukkan siapa diri kamu, walaupun terkadang kamu pernah mengalami insecure gitu ya, ketidaknyamanan terhadap diri kamu sendiri, terhadap lingkungan gitu ya. Tapi kamu berusaha untuk melepaskan semua itu. Kamu coba untuk membuat diri kamu itu seelegan mungkin. Ya, disinilah di saat kamu benar-benar mulai fokus kepada kualitas diri kamu yang kamu tunjukkan kepada dunia, ya, disitulah mungkin cinta akan mulai datang. Bahkan di sini kalau kita katakan seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, nah dia mungkin akan mulai tergila-gila sama kamu. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot ya. Nanti kita coba klarifikasi dari kartu tarot dengan kita sinkronkan dengan energi orakel kamu, oke? Kita baca tentang percintaan kamu juga, finansialnya kamu juga ya. Ini random ya jadinya ya. Intinya mana yang bisa terbaca ya kita baca sesuai dengan kartu yang tertebar dan sesuai dengan intuisi aku juga ya, energi kamu juga. Oke. Oke. Fokus pada kartu ini ya. Kita akan ambil 6 kartu. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada kartu The Fool, ada Gemini, dan ini ada di Hierophant, Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, ada The Wheel. Ini juga perubahan ya, perputaran, perubahan bisa jadi. The Magician, keajaiban juga terbaca di sini. Sebenarnya kartu kamu bagus ya sebenarnya. Oke. Nah, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi di 7 hari ke depan aku melihat ada perubahan atau ada awal baru ya. Fase baru yang akan segera kamu lewati. Ya, bisa dikatakan ada kartu The Fool, tapi kamu juga harus waspada di sini. Ya, waspada dalam menjalankan fase baru kamu saat ini. Ya, mungkin ini di 7 hari ke depan. Kamu jangan menyangka kalau hidup kamu mungkin di saat ini, oh aku sudah berubah, walaupun aku sudah bisa melepaskan, aku sudah bisa memaafkan, dan aku sekarang sudah aman. Enggak, ya seperti itu. Tetapi kamu juga tidak bisa lepas dari rasa waspada kamu. Makanya insecure di sini juga ada. Ini juga ada The Fool ya. Nah, di sini juga ada drunk with love ya. Mungkin saat ini kamu lagi merasakan hidup yang begitu baik, bergairah gitu loh. Tapi kamu juga harus jangan lupa diri, jangan lupa bahwasanya kamu juga harus berhati-hati gitu loh. Ya, dalam menjalankan fase baru ini. Ya, mungkin aku katakan ini ada kebahagiaan yang mulai muncul ya ke dalam hidup kamu ya. Mulai ada kebahagiaan karena di sini ada hal yang membuat kamu bergairah. Otomatis pasti bahagia kan? Pasti kayak ya saking bahagianya itu kita juga bisa lupa diri di sini. Oke? Nah, di sini ada di Hierophant. Disinilah kamu itu mungkin di 7 hari ke depan meningkatkan spiritualitasnya kamu. Mungkin ibadah kamu tingkatkan lagi.
kamu rutinkan lagi gitu ya, apalagi mungkin dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan kayak bersedekah gitu ya, atau saling berbagi, mungkin itu dengan keluarga ya. Kalau kita sedekah ya kepada keluarga yang terdekat dulu yang membutuhkan. Setelah keluarga semuanya terpenuhi ya kita, kalau ada lebih ya kita sedekah kepada orang yang membutuhkan begitu. Nah, jadi ini yang kamu lakukan sehingga akhirnya perjalanan hidup kamu yang kamu benar-benar dikatakan fase baru itu ya semoga aja akan selalu dilindungi gitu loh ya. Karena di 7 hari ke depan ini mungkin akan sangat penting sih bagi kamu ya, momennya itu ya. Intinya tentang sebuah gairah gitu ya, gairah yang mulai muncul, ataupun ya ini mungkin tentang gairah hidup kamu sehingga akhirnya kamu kayak lupa diri. Oh, aku menemukan pasangan terus yang benar-benar cinta sayang gitu yang aku dambakan. Nah, tetap jangan lupa akan diri kamu bahwasanya cinta itu harus kamu jaga, harus kamu rawat gitu loh. Nah, jadi harus benar-benar kayak waspada ataupun berhati-hati dalam menjalankan atau menerima kebahagiaan ini gitu. Jangan lupa diri. Nah, begitu juga mungkin dalam hal kesuksesan kamu. Oh, aku sudah sukses. Ya, sampai-sampai kamu lupa untuk berbagi, lupa untuk berbuat baik gitu ya. Nah, yang ada nantinya apa yang kamu dapatkan juga akan hilang gitu loh. Nah, ini mungkin yang perlu kamu pahami untuk kewaspadaan ini gitu ya. Nah, makanya di sini kamu untuk menjaga semua ini ya kamu melakukan hal-hal yang baik. Karena saat kita sudah melakukan hal yang baik, ya insya Allah kita itu akan selalu dilindungi oleh semesta begitu. Karena di sini ada di Ropen ini tentang spiritualitasnya kamu. Ya, ada Six of Swords. Nah, terbukti ya di sini ya ada Six of Swords. Di saat kamu mungkin mengalami suatu masalah, ya semoga aja masalah itu nggak terlalu membuat kamu tersakiti atau sedih gitu, kecewa gitu ya. Ini ada mungkin saja di 7 hari ke depan ada masalah yang kamu hadapi. Tetapi masalah ini mungkin tidak akan lama kamu alami. Karena di sini akan ada seseorang menyelesaikan masalah ini yang membantu kamu, yang membawa kamu kepada suatu kondisi yang mungkin nyaman gitu loh. Ya. Karena di sini kamu berpikir keras, ternyata nggak ada hasilnya, nggak ada solusinya. Nah, tiba-tiba aja nih ada bantuan dari Tuhan. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu yang pernah kamu lakukan. Karena spiritualitasnya kamu juga membuat Tuhan itu selalu menjaga kamu. Oke? Ada Six of Wands juga, ada Six of Swords, ada Six of Wands. Nah, ini dia. Seseorang ini mungkin akan benar-benar merasakan adanya suatu ikatan dengan kamu, di mana dia kayak ngerasa nih, oh aku perlu bantu kamu nih. Tanpa dia sadari, dia nggak tahu kok tiba-tiba aja ya ada rasa aku untuk membantu kamu, ada rasa aku untuk bisa membuat kamu itu kayak bahagia, ada nih. Dan orang ini mungkin awalnya hanya berteman dengan kamu atau siapa. Mungkin itu menjadikan suatu energi yang benar-benar kayak, oh lagi mabuk cinta nih, aku lagi jatuh cinta nih. Nah, jadi ini intinya di 7 hari ke depan kamu mungkin akan mulai merasakan jatuh cinta. Ya, merasakan jatuh cinta terhadap apa? Mungkin terhadap seseorang kah itu, terhadap pekerjaan yang kamu tekuni di sini. Oke? Semoga aja ya di saat kamu merasakan ada rasa jatuh cinta, semoga aja itu adalah orang yang tepat ya. Intinya ya, tapi berhati-hati gitu loh. Berhati-hati karena di sini juga ada The Wheel. Dan ini juga ada The Magician, ada Pack of Pentacles. Tapi kayak bagus sih kartunya. Namun di sini ada kartu The Fool. Nah, The Fool ini kan bentuk dari kehati-hatian kamu, kewaspadaan kamu ya. Di saat kamu jatuh cinta, kamu harus pikir, oh ini orang yang tepat atau enggak ya gitu. Karena di sini juga ada insecure. Terkadang ada rasa yang tidak nyaman kamu rasakan terhadap hubungan itu, bisa jadi. Tapi di sini mungkin kamu bisa melepaskan, bisa jadi. Rasa tidak nyaman itu kenapa? Karena masa lalu, bisa jadi ya. Karena mungkin kamu pernah dulunya menjadi korban pengkhianatan, korban keintimidasian begitu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa menerima kenyataan itu dan membuat diri kamu itu akan bergairah lagi, berkembang lagi ya, dan makin penuh dengan cinta lagi. Oke? Nah, ini ada The Magician. Keajaiban akan muncul walaupun di sini ada perubahan. Terkadang wah, karena kayak energi itu turun naik gitu ya. Kadang kita, oh aku jatuh cinta sama dia, tapi dia jatuh cinta nggak sama aku. Terkadang kita nggak tahu ya rasa orang itu seperti apa. Nah, mungkin kamu akan merasakan ada perubahan dari seseorang tersebut untuk menunjukkan atau mengekspresikan nih, oh ternyata disitulah Tuhan mungkin memberitahu kamu dengan cara dia mengekspresikan rasa dia ke kamu. Jadi kamu ngerasain. Nah, jika di sini mungkin kamu udah dekat dan udah merasa kayak kita udah kayak cocok gitu ya. Nah, tapi kamu harus berhati-hati gitu ya. Karena
akan ada suatu perubahan juga yang terjadi dalam hubungan kamu nantinya. Namun di 7 hari ke depan itu, aku melihat ada di magician, keajaiban akan berpihak kepada kamu. Dan semua itu kita kembalikan kepada apa? Kepada hidup yang benar-benar kamu buat sepositif mungkin gitu loh. Nah, karena dengan hidup kamu yang positif, kamu merasa hidup kamu itu kayak terlindungi. Oke? Ini juga ada Page of Pentacles. Ternyata keajaiban ini terlihat di saat ya kamu menyukai seseorang, ternyata seseorang itu juga memfokuskan kamu, ya dia menyukai kamu, dia ternyata juga melihat kamu dari kejauhan. Nah disitulah kamu akhirnya menyadari, oh ternyata orang ini suka ya sama aku gitu ya. Nah aku juga melihat seperti itu. Ini lebih kepada tentang sebuah cinta ya di zodiak kamu ini ya. Aku lihat di 7 hari ke depan ini, semoga aja ya apapun yang kamu fokuskan ini mungkin akan bisa membuat kamu tercerahkan. Dan aku juga melihat jika ini dari segi finansial, aku melihat Page of Pentacles, kamu harus benar-benar kayak fokus kepada finansialnya kamu di sini. Nah, misalnya kamu sudah menemukan peluang, kesempatan, manfaatkanlah peluang dan kesempatan itu. Karena itu adalah awal baru bagi kamu untuk merintis karir, merintis usaha kamu gitu. Biar akan makin berkembang. Oke? Nah, itulah yang bisa aku katakan ya buat teman-temanku semuanya. Untuk energi kamu di 7 hari ke depan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke? Fokuskanlah kepada di saat kamu mendengarkan reading ini, fokuskan pikiran kamu sepositif mungkin ya. Jika kamu bisa menerima ini juga dengan positif. Terkadang kita kan lagi dalam keadaan galau, semoga kamu bisa vibrasinya itu ke arah yang positif, bisa jadi ya. Tapi di saat kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu, otomatis bacaannya kamu dengar itu akan negatif semuanya. Walaupun di sini ada sebuah petunjuk-petunjuk yang bisa kamu dapatkan ya. Jadi fokuskan pikiran kamu ke arah yang benar-benar untuk perubahan ke arah yang lebih baik begitu. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.